Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen dengan tema pengalaman organisasi yang diterapkan di dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Firmansyah dan rekan saya Feli Rusliana sebagai host pada podcast kali ini. Seperti yang kita ketahui, Bu Febi ini kan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen pertama dari 2018 sampai 2020. Bagaimana awal mula Bu Febi masuk di organisasi sampai menjadi seorang pemimpin di Sebenarnya di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Febilia Nurul Arifah, biasa dipanggil Febi. Saya berdomisili di Klasemen, Gending, Kabupaten Probolinggo. Kesibukan saya sekarang sebagai branch manager di Tadi bisa diulang lagi? Bagaimana awal mula Bu Febi masuk di organisasi sampai menjadi seorang pemimpin? Sebenarnya kita cerita aja di sini podcast ya, jadi nggak perlu tegar-tegar, santai aja. Sebenarnya motivasinya sih karena memang kampus kita kan notabene swasta. Jadi pada saat itu bagaimana cara saya, sekalipun saya berkuliah di swasta, tapi saya mempunyai value yang bisa mengangkat personal branding saya. Oh, ternyata solusinya dengan mengikuti organisasi. Benar. Karena kan kalau kita ikut organisasi itu secara tidak langsung kita memiliki value. Organisasi pertama saya itu sebenarnya bukan HMJ, tapi BEM. Karena kan pada saat itu HMJ sendiri masih bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Polisi. Ada lagi? Jadi, kan sebagai ketua himpunan industri. Nah, bagaimana memanage waktu antara perkuliahan dan organisasi? Sebenarnya dari awal saya sudah wanti-wanti untuk adik-adik maupun keputusan saya pada saat itu bahwasanya sekalipun kita mengikuti organisasi, jangan sampai lupa dengan tujuan awal kita kuliah. Tujuan awal kita kuliah ngapain? Belajar. Selain belajar, mencari pengalaman. Belajarnya kita udah di kelas. Pengalamannya di mana? Organisasi. Membagi waktunya ya. Sebenarnya waktu pada saat itu karena tahun 2018-2019 waktu kan belum pandemi ya, jadi masih ramai-ramainya dengan orang-orang yang mau ikut. Banyak sekali euforia mahasiswa untuk mengikuti organisasi pada saat itu. Jadi ya kalau dikatakan sibuk mungkin sibuk, karena pada saat itu kalau nggak salah di semester 3 IPK saya yang dari 3,9 langsung anjlok semenjak jadi pemimpin waktu itu. Semenjak diangkat menjadi seorang pimpinan di HMJ Manajemen, IPK yang dari 3,9 turun menjadi 3,6. Berarti mempengaruhi tidak? Sangat pengaruh, karena sebenarnya kita nggak bisa milih ya antara organisasi dengan kuliah. Maksudnya kita nggak bisa berjalan beriringan, guys. Kita harus mengorbankan salah satunya. Karena pada saat itu saya menjadi pimpinan, jadi ya tugas mungkin agak berpengaruh sedikit. Jadi yang awalnya saya merespon banyak, itu malah singkat-singkat. Gitu. Yang awalnya mendeskripsikan tugas itu banyak, itu malah jawabnya hanya singkat-singkat. Terus pada saat itu di kelas, yang awalnya saya bisa aktif untuk tanya jawab atau mengikuti diskusi, pada saat itu saya malah agak renggang karena ada rapat dikit atau meninggalkan kelas sebentar. Gitu. Akhirnya mempengaruhi lah waktu itu. Tapi setelah melihat nilai, saya kayak mengevaluasi diri sendiri. Nggak mungkin dong setelah pemilihan saya memberikan contoh. Saya nggak mau memberikan contoh jelek. Jadi misal sekalipun saya mengikuti organisasi, jangan sampai nilai perkuliahan atau nilai di kelas sampai tertinggal. Jadi bagaimana saya bisa menyeimbangkan, yakni dengan mengatur waktu. Misal yang awalnya berkegiatan di hari yang produktif, coba diundur di weekend atau jam pulang kuliah seperti itu. Bu Febi kan memimpin dari 2018 sampai 2020.
Kan 2020 itu sudah corona ya. Pandemi. Ya pandemi. Itu gimana Bu? Akhir periode itu kan. Akhir periode. Jadi memang Gimana berjalannya? waktu itu sih, maaf ya. Waktu itu di tahun 2019 sampai tahun 2020 pertengahan masih sempat bisa mengadakan acara yang besar atau acara yang notabene produktif untuk dilaksanakan setiap minggu. Tapi pada saat pandemi itu memang ada beberapa kegiatan yang nggak bisa atau program yang nggak bisa dilaksanakan sesuai dengan deadline yang sudah dilakukan. Jadi ya memang ada beberapa program kerja yang tidak kita laksanakan, tetapi diganti dengan program kerja masyarakat. Misal ya, yang awalnya kita laksanakan di kampus, karena waktu itu di kampus kita tidak diperkenankan mengadakan kegiatan, jadi kita mengadakannya di luar kampus. Juga pada masyarakat. Kalau kemarinnya di lingkup kampus kita tuh mahasiswa, itu ke lingkungan masyarakat. Ya sebenarnya sedih sih, karena apa ya? Harusnya 2 periode itu bisa dilaksanakan penuh dengan semangat, waktu itu malah di akhir periode kita lagi terhalang pandemi. Tapi alhamdulillah kepengurusan saya pada saat itu tidak kendor sama sekali semangatnya untuk ikut organisasi, karena apa ya? Dengan ikut organisasi itu kan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Jadi kalaupun mereka nggak mau aktif untuk mengikuti kegiatan itu, ya udah nggak masalah. Saya nggak mau memaksa siapa yang mau ikut, silakan. Kalau nggak mau ikut, karena dampaknya kita sendiri. Ini juga. Iya, Ibu atas dasar apa Ibu ingin maju untuk menjadi seorang pemimpin? Sebenarnya saya nggak mau jadi pemimpin ya, tapi karena memang pada saat itu kondisi yang memaksa saya harus menjadi seorang pimpinan. Waktu itu kan HMJ sendiri kan masih berada di naungan BEM. Lalu di tahun 2018 akhir, itu Desember tepatnya, ada kondisi yang mengharuskan HMJ berdiri secara BSO, Badan Semi Otonom, dan di awal atau dimulai dengan kepemimpinan saya. Ya, nggak ada niatan sama sekali saya untuk ikut, karena waktu itu yang ada di BEM, HMJ yang ada di BEM hanya beberapa atau segelintir orang saja, dan dan semuanya dicalonkan menjadi ketua. Ya alhamdulillah, nggak tahu kenapa saya memperoleh suara terbanyak. Tapi itu pemilihannya secara kongres sih sebenarnya. Iya, hanya orang-orang itu saja. Misal kalau sekarang kan pemira ya, pemira. Kalau waktu itu kongres, jadi ya dipilihnya secara langsung tanpa seperti pemira dia. Jadi pimpinan kan pasti ada suka duka. Apa sih suka duka menjadi seorang pimpinan? Mungkin kalau dukanya dikit ya. Dukanya itu hanya terkait bagaimana cara kita untuk menyatukan semua pemikiran orang-orang di organisasi itu kan banyak. Gimana cara saya selalu pimpinan pada saat itu menyatukan banyak orang. Itu dukanya. Sukanya banyak. Sukanya ketika kita sudah berhasil untuk mencapai tujuan itu. Apalagi pada saat itu kendala saya yang ikut HMJ merupakan anak-anak yang dari semester 1. Kan masih maba semua tuh, kayak menggendong gitu rasanya, kayak harus menggendong orang-orang untuk ayo kamu harus punya value sekian, kamu harus punya value sekian. Untuk apa ya? Ya tujuannya harus sama dengan saya. Jadi ya sukanya karena dengan memimpin itu saya jadi punya ambisi. Terus akhirnya saya jadi memiliki jiwa leadershipnya itu masih kebawa sampai sekarang. Makanya ketika saya memimpin di perusahaan sekarang, itu murni berkat ilmu saya kemarin di nama suku sebenarnya. Kerennya itu sih sukanya. Kan Ibu memimpin dari 2018
2018 sampai 2020 apa saja yang sudah Ibu dapatkan tadi? Yang didapatkan di organisasi mulai dari apa? Mulai dari relasi. Sebenarnya kalau kita berbicara soal apa yang didapat, jelasnya ketika kita sudah terjun di organisasi jangan sampai kita berharap profit, karena organisasi mahasiswa itu kan merupakan organisasi non profit. Jadi sekalipun kita misal ada uang BKK, kita mengadakan kegiatan terus ada uang BKK yang lebih, jangan sampai, ya pesan saya pada saat itu dari awal periode saya sampai periodenya Tumrida, mungkin sekarang saya juga pernah mengatakan jangan sampai mohon maaf ya, ini ada belum. Jangan sampai tujuan kalian ikut organisasi dengan mengharapkan profit, karena ya kalian nggak dapat apa-apa kecuali impact untuk diri kalian sendiri. Jadi misal ada uang lebih atau apa ya silakan digunakan untuk menunjang program kerja atau untuk saving di periode berikutnya. Yang didapatkan selain relasi ya banyak. Salah satunya kuat menghadapi mental atau tekanan. Kalau kita diklat, kita pasti kan dipres banget gitu ya, dipres banget. Terus selain diklat pas evaluasi, di sini masih enggak? Masih evaluasi itu enggak? Yang marah-marah gitu enggak? Masih. Setiap selesai ada kegiatan. Iya, setiap ada kegiatan. Gimana proses evaluasinya? Biasanya? Ya, Ada yang sampai lempar kursi nggak? Nggak ada. Iya, dulu waktu itu pas di kepemimpinan saya, karena mungkin masih apa ya, jiwa untuk mendobrak diri itu mungkin masih besar ya. Apalagi waktu itu kan teman-teman masih antara semester 1 sampai semester 2 masih mulai selesai. Jadi jiwa-jiwanya kebawa di kayak dulu zamannya Suhobi gitu, kayak yang ketika kita mengadakan kegiatan itu kayak kalau nggak tekan rasanya nggak enak gitu. Jadi pas saya ada di organisasi kemarin, sampai sekarang saya mendapat impact-nya berupa kuat mental, apalagi kan sebenarnya kan itu merupakan apa ya? Ikut organisasi itu kan merupakan tahapan sebelum kita memasuki dunia pekerjaan. Kalau udah di dunia pekerjaan pasti dunianya lebih keras ketimbang di organisasi. Jadi kalau di organisasi hanya melempem, nggak dapat euforia untuk happy menikmati masa-masa evaluasi, menikmati masa sindir-sindiran atau saling menjatuhkan, itu kurang berkelas menurut saya. Karena ketika kita bekerja, kita perlu untuk merasakan diri kita dipres kemarin. Jadi kalau kemarin udah merasakan pada saat mahasiswa sudah merasakan masa-masa mental belajar bisa-bisa, pada saat udah bekerja itu ada kenangan. Udah biasa kalau kerja tim pasti ada yang rasa-rasa, pasti ada yang saling menjatuhkan, itu udah pasti. Iya, udah kebal. Biasanya udah kebal. Oh iya. Ini biasanya minum Boleh. boleh. Ini kayaknya mulai panas ini ya soalnya. Mesti ya. Oh iya, manfaat apa saja mengikuti organisasi itu? Tadi yang sebelumnya apa? Apa yang didapatkan? Sebenarnya apa yang didapatkan dengan manfaat itu sama ya, karena yang didapatkan itu berupa manfaat. Ya. Selain itu mungkin Pentingnya organisasi di dalam dunia. Pentingnya dunia organisasi di apa? Sangat penting. Jadi alhamdulillah saya sampai sekarang itu sangat mensyukuri sekali. Kalau dulu saya nggak ikut organisasi mungkin saya nggak mungkin bisa jadi seperti sekarang. Karena saya memang awal-awal saya nggak langsung jadi manajer. Waktu itu saya masih menjadi kasir.
tapi nggak tahu kenapa, mungkin memang iya, selain Allah berkehendak, kita percaya dengan kemampuan kita sendiri gitu kan. Akhirnya dipercaya untuk naik jabatan. Itu semata karena memang saya memiliki skill itu sebagai organisasi. Mulai dari saya memimpin, mulai dari skill untuk berbicara kepada customer sehingga menarik perhatian antara atasan dengan karyawan, pelanggan. Jadi kayak pelanggan kan nyarinya ke kita gitu kan. Jadi dia tahu oleh atasan. Ini ada beda ya kan. Ya, naiklah terus ya. Ini sih. Selama ibu di organisasi, pengalaman apa aja yang dibutuhkan dari dunia kerja? Pengalaman yang dibutuhkan mungkin yang pertama itu ya relasi. Yang kedua perlunya melatih organisasi. Karena kan kalau ikut organisasi tapi kita nggak merasakan impact untuk pandai public speaking, itu rasanya sangat merugi ya. Karena itu momen kita untuk memperbaiki public speaking kita. Sebenarnya saya bukan orang yang suka bicara di depan umum. Saya SMA pun saya nggak berani, nggak apa ya, kayak introvert banget gitu, nggak berani di depan publik. Itu sampai kelas 2. Baru kelas 3 karena waktu itu saya pernah sering isi pensi, sering nyanyi gitu. Akhirnya sudah agak punya skill lah untuk tampil di depan umum, tapi bukan untuk berbicara banyak di depan umum. Baru pada saat mengikuti perkuliahan, karena saya nggak mau dicap dari swasta, padahal pasti nilainya lebih buruk dari saya yang sekolah negeri. Ternyata apa? Boleh kita bandingkan sekarang kita kerja. Ujung-ujung nanya, ada loker nggak? Iya. Boleh awal saya disebelikan, oke saya sekolahnya di swasta, tapi sekarang bagaimana cara saya untuk waktu itu pada saat saya berkuliah di sekolah swasta atau di kampus swasta, apa yang saya dapat? Value apa yang ada di dalam diri saya? Bagaimana cara saya untuk meningkatkan personal branding saya sehingga saya memiliki impact yang sangat besar di dalam dunia kerja? Tergantung kemauan perorangan. Iya, oke, benar-benar. Karena waktu itu pun ya sangat bercerita. Sebenarnya pada saat itu ketika saya ditunjuk sebagai seorang pimpinan, saya sempat berpikir, kira-kira saya bisa memimpin banyaknya orang, banyaknya pikiran, banyaknya otak dalam bisa nggak gitu? Itu saya benar-benar kayak yang overthinking, kayaknya saya nggak mau. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba setelah bangun tidur saya merasa memiliki pemikiran kayaknya saya nggak boleh berpikir seperti itu. Sepertinya saya harus merubah pola pikir saya menjadi bukan saya nggak mau, bukan saya bisa atau nggak bisa, melainkan saya mau atau tidak mau untuk melaksanakan hal yang itu. Seperti itu. Akhirnya itu yang membuat perubahan besar atau mendongkrak diri saya untuk berani atau melebihi hal yang seharusnya saya tidak aja. Apa sih yang ibu rasakan ketika masuk di dunia kerja, dan pada saat itu sudah ada pengalaman dalam mengikuti organisasi? Ya kayak itu sebenarnya orang yang punya pengalaman di organisasi aja pasti ketar-ketir sebenarnya maksudnya. Apalagi orang-orang yang menurut saya mungkin saya nggak menyepelekan, hanya saja saya nggak pernah tahu ya, saya ikut organisasi saja mau melamar suatu pekerjaan masih mungkin kira-kira saya bisa diterima nggak ya dengan skill saya yang demikian. Kira-kira orang itu kira-kira saya ketika sudah bekerja nanti bisa nggak ya memberikan yang terbaik untuk perusahaan, atau kira-kira bisa nggak ya perusahaan itu bangga punya saya atau nggak malu nggak punya kadernya. Saya ikut organisasi saja memikirkan hal yang seperti itu. Apalagi ketika saya terjun di dunia pekerjaan dan saya tidak memiliki kemampuan atau pengalaman apapun, pasti risikonya lebih meningkat. Terus
sebelum mengakhiri podcast Oh, sudah tayang ya? Singkat sekali ya. Tapi kurang lama ini. mungkin ibu ada motivasi untuk teman-teman agar semangat dan mau berorganisasi. Mungkin sebelum mengatakan motivasi, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya. Mungkin kalau dua orang ini kan sudah ditanya terus dari tadi. Mungkin di sini ini para netizen di belakang layar, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini sambil santai-santai saja, saya mau minum dulu. Ayo. Enggak, mau tanya. Iya, gimana? Berarti kalau di dunia kerja itu apakah ditanyakan? Kalau sampean dari organisasi mana kayak gitu? Ditanyakan organisasinya? Pengalaman. Pengalaman organisasi. Di sini saya mau cerita sedikit. Kalau bukan karena podcast ini mungkin saya nggak mungkin cerita. Jadi ketika saya melamar di beberapa perusahaan, pengalaman saya waktu itu kan sudah melampirkan kurikulum vitae. Sebagaimana yang sudah diinginkan perusahaan, pasti kita harus mencantumkan kurikulum vitae sebelum melamar pekerjaan. Di sana sudah tercantum beberapa organisasi yang saya ikuti. Tapi ketika interview kerja, ada perusahaan yang menanyakan terkait pengalaman organisasi yang saya ikuti, ada yang tidak ditanyakan. Waktu itu pernah saya ditanyakan, alasannya karena dia tidak mau memiliki perusahaan itu, selain tempat saya bekerja saya aja, perusahaan itu tidak menginginkan karyawan yang suka atau pernah bergabung di dalam organisasi. Alasannya karena Suka mungkin. apa? Suka mungkin. Biasanya. Kritis. Jadi dikit-dikit mengkritisi perusahaan. Dikit-dikit apa ya? Kira-kira untuk menjatuhkan gitu ya, dikiranya nanti bisa menjatuhkan atau menjadi ancaman untuk perusahaan. Itu sih yang pernah saya alami. Jadi ikut organisasi itu bahaya. Bahayanya terlalu kritis juga nggak boleh ya, nggak baik ya. Tapi kalau nggak kritis ya, ini kok kritis sih kalau kita nggak bisa kritis gitu kan? Ya serba susah sih sebenarnya. Ada perusahaan yang memang suka atau mensupport orang-orang yang pernah ikut organisasi atau punya pengalaman organisasi. Ada yang seperti itu. Malah kan nggak banyak loh perusahaan itu yang mau menerima orang-orang yang pernah ikut organisasi. Makanya ada teman-teman saya beberapa yang tidak mencantumkan organisasi di kurikulum vitae-nya. Sedangkan saya, semua organisasi saya cantumkan. Tapi ya nggak ada yang tahu rezeki. Karena menurut bagi saya sendiri, organisasi itu penting, sangat penting untuk menunjang membranding diri kita di dunia pekerjaan. Kalau ditanya, enggak ditanya pernah ikut organisasi apa enggak. Pasti paling yang ditanya mau gaji berapa. Ada lagi yang lain? Apa maksudnya kerja harus good looking? Santai. Mau sharing soal masuk kerja apa soal dunia pekerjaan enggak apa-apa. Teman-teman ini Bu butuh motivasi buat masih ragu-ragu kayaknya buat maju kan sebentar lagi sudah akhir periode. Teman-teman ini banyak yang punya kemauan menjadi seorang ketua umum tapi masih kayak apa ya Overthinking untuk jadi pimpinan. Iya. Sangat merugi orang-orang yang seperti ketakutannya itu. banyak. Benar-benar sangat merugi serius. Karena bagi saya pengalaman itu kan nggak mungkin, kesempatan itu kan nggak mungkin datang. Jadi selama kita masih punya kesempatan untuk membranding diri kita, kenapa kita harus mundur? Apa sih sebenarnya yang kita takutkan untuk jadi seorang pemimpin? Kalau kita nggak mau mencoba, kapan kita bisa mengukur diri kita bahwasanya kita mampu? Gitu. Karena harus berani mengambil resiko. Apalagi anak manajemen, iya kan? Jangan malu lah, ini masih lingkup organisasi loh.
Terus ketika kalian nantinya terjun di dunia pekerjaan, kalian mau ngandelin apa dari kemampuan kalian? Ngandelin orang lain? Maaf. Ya kan? Mau ngandelin apa selain kemampuan diri kita sendiri? Kebanyakan mungkin sekarang itu lagi musimnya orang-orang yang punya jabatan tertentu pasti kan orang Jalur dan ya jajur langitnya. Tapi apa ya, ada kebanggaan dalam diri kita sendiri ketika kita bisa mampu karena bukan karena kemampuan, tapi malah karena sokongan gitu. Saya punya rekomendasi, nggak apa-apa direkomendasikan, yang penting kita ya murni karena kita punya kemampuan. Kak, bagaimana cara kita mengetahui bakat dalam diri kita? Sedangkan Bakat. tidak kayak gini gitu. Nah itu masalahnya di situ. Kalau seandainya kita nggak, kita udah termindset nih, udah sekarang harus mampu. Kayak aku udah punya bakat gitu. Overthinkingnya di situ, aku udah punya bakat. Jadi udah iso nih, pasti udah iso. Itu yang bikin kita akhirnya ya nggak bisa maju gitu. Tapi kalau kita merenungkan diri untuk aku sebenarnya aku ini punya kemampuan lain, harus percaya diri sih. Kuncinya satu, harus percaya diri. Kalau kamu sudah ikut dalam organisasi, berarti kamu itu pintar. Buktinya bisa mengikuti kegiatan di luar jam kuliah. Itu kan salah satu kemampuan sebenarnya, bahwasanya kita bisa mengatur waktu. Itu skill loh itu. Itu nggak dimiliki banyak mahasiswa loh. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau membentukkan dirinya di organisasi. Karena seperti sekarang, ini kan jam-jam libur tuh. Harusnya bisa kan jam-jam libur ini dibuat istirahat, kayak bikin sebelah di rumah ya. Tapi malah kalian memilih untuk datang ke store yang Bebelati dan mengikuti acara-acara seperti ini. Itu merupakan skill sebenarnya. Skill untuk mengangkat kemageran, ya kan? Yang awalnya mager malah gitu. Jadi ya insecure boleh, tapi nggak boleh yang lain, karena setiap individu manusia pasti punya kemampuannya masing-masing. Kalau kita nggak mau membenturkan diri kita untuk hal-hal yang ruwet ya, berarti ruwet atau hal-hal yang sulit, ya kita nggak mungkin tahu atau kita nggak bisa mengukur kemampuan kita sendiri di mana, di apa. Teman-teman kadang juga minder masalah itu, apa namanya, fisik. Padahal kan itu bukan tolak ukur sebenarnya. Aduh, sebenarnya kalau berbicara soal fisik ini di depan saya ini lebih cantik gitu. Jauh, apalagi waktu itu di zaman saya nggak apa ya, ini tuh masih nggak sebagus sekarang gitu. Jadi ya yang biasa-biasa aja gitu. Jadi ya menurut saya kalau berbicara soal fisik ya itu kita memang harus pembawaan kita ya itu memang harus bagus atau enak dipandang, setidaknya enak dipandang, nggak yang mana ada teman-teman ketika kumpul sarungan nggak ada kan berarti kan setidaknya kita perlu tahu penampilan, perlu menempatkan kira-kira nanti acara ini saya harus mendapatkan bagaimana. Setidaknya penampilan itu bukan diukur dari segi bentuk fisiknya kita, melainkan bagaimana cara kita berpakaian. Itu aja, setidaknya itu sih yang perlu kita pegang. Karena kalau kita berbicara fisik ya itu dari Tuhan, ya. Kita nggak bisa merubah apapun ciptaan Tuhan. Ya. Jadi ya yang perlu kita ubah dari cara kita berpakaian, terus gestur kita ke orang, cara berbicara kepada orang bagaimana, seperti itu. Jadi kita menempatkan posisi ketika sama orang lain. Ayo, ada lagi. Sebenarnya agak penting ini.
Gini kan kakak lagi kerja nih kakak. Pasti kakak pernah ngalamin kerasnya. Tidak kan kakak kan kerja kan ya. Kakak pasti ngalamin kerasnya dunia kerja. Sama. Apa sih itu kerasnya dunia kerja yang pernah kakak alami? Ya kerasnya tadi itu sebenarnya terkait pastinya di dunia kerja itu ada yang namanya tekanan. Misal ketika nggak ada orang kerja itu nggak punya target. Kita yang nggak kerja ya, yang nggak kerja aja pasti punya target. Oh teman-teman di sini di depan saya pun pasti punya target. Targetnya apa? Lulus kuliah tepat waktu. Ya kan? Sama kalau kuliah kalau kerja apa? Kita harus memenuhi omset. Ya kan? Nah, tekanannya itu ketika kita kayak diselidikin orang, diselidikin seorang pimpinan atau rekan kerja, tekanan itulah yang membuat apa ya, kadang sakit mental, kadang nggak kuat, kadang kayak pengen berhenti kerja. Tapi ya seperti halnya ketika saya mengikuti organisasi, tujuan saya yakni untuk menambah skill, untuk memperbaiki personal branding atau untuk menaikkan value. Jadi dunia kerja saya seperti itu. Ya tujuannya ya untuk kalau kerja udah apa? Dapat uang kan? Ya jadi harus mengingat kira-kira saya kerja untuk apa. Mentalnya bisa, harusnya bisa. Karena ada yang nggak sesuai apa, ada orang yang nggak suka sama apa yang kita kerjakan. Kalau orang banyak ngomong itu kadang jadi perhatian untuk orang lain. Jadi orang yang naik jabatan aja, kayak saya yang awalnya kasir naik jadi itu pasti gue ngomong pasti beda. Karena yang kayak tiba-tiba itu sekolah di swasta, itu sudah gimana? Ada yang kuliah, jadi ya aku kan dia kemampuan mah, aku kira-kira dia kuliahnya waktu di kedua kok lain, punya yang dibanggakan gitu ya. Jadi apa yang saya harus insecure loh? Saya memiliki kemampuan untuk memimpin. Kalau kamu nggak dipilih jadi seorang pemimpin ya berarti memang kamu nggak punya skill itu. Tuh mentalnya di sana. Karena ada aja orang yang nggak suka sama apa yang mereka lakukan. Nah, gitu. Jelek. Itu Mbak yang muncul. Aku kerasa nanti kerasukan boba. Ini saya harap di sini teman-teman ya, apalagi perempuan, pemimpin perempuan di era sekarang itu udah bukan hal yang biasa, bukan hal yang umum, bukan hal yang tabu, melainkan ya memang sebagai seorang perempuan kita sebisa mungkin emang nggak mudah jadi seorang perempuan yang notabene memiliki condong apa maksudnya bahasanya itu terlalu bukan terlalu mandiri bisa Independen. terlalu independen itu juga nggak baik ya sebagai seorang ibu. Memang perempuan yang terlalu mendominasi juga nggak bagus, apalagi dalam suatu hubungan. Tapi kalau dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia organisasi itu malah bagus, karena itu kan merupakan impactnya kan ke kita sendiri, yang ngerasain efeknya kan udah kita tahu kita saya mau jadi seorang pimpinan, saya tahu kira-kira nantinya apa yang saya dapat dan apa yang saya rasakan, saya tahu kedepannya harus bagaimana. Ya menjadi seorang perempuan yang mendominasi juga nggak baik. Tapi kalau kalian nggak bergerak untuk membentukkan diri kalian keluar dari zona nyaman kalian, menurut saya di era sekarang ini ya merupakan hal yang sangat disayangkan. Karena kan sekarang ini bukan lagi eranya Siti Nurbaya yang kalau zaman dulu itu kan orang-orang perempuan ya besar, nah, cah, ya.
Sekarang ya mindset yang seperti itu, perempuan itu nggak berhak untuk menjadi seorang pimpinan, berkarir. Memang yang saya rasakan beberapa hal, laki-laki itu memang terkadang berpikirnya nggak suka sama perempuan yang terlalu dominasi. Ya berarti bukan kamu selera saya, bos. Bukan kamu yang apa ya, yang cocok buat saya. Berarti seperti itu. Itu di era zaman sekarang ya, kalian harus berani untuk membenturkan diri kalian sendiri. Karena kalau kalian nggak gerak dari sekarang, apa itu? Saya rugi dulu. Saya merasa merugi malah karena kenapa kok nggak dari SMA saya dapat bisnis? Kalau hanya pas kuliah saya kurang. Apalagi kalau pas setelah di HMJ kalian sudah melempem nggak ikut organisasi lagi, sangat bisa. Apalagi nggak jadi pimpinan, kapan lagi kalian jadi pimpinan? Kapan lagi? Saya tahu dulu Tung Rida itu bagaimana orangnya berorganisasi, saya tahu. Tapi sekarang bagaimana? Saya sangat merasakan hal yang luar biasa yang saya lihat dari dirinya Tung Rida. Yang awalnya dulu, menurut saya ya Rida, kamu tuh, saya lihat dulu first impressionnya kamu tuh tipikal orang yang sok cantik, yang modalnya cuma males mikir, kan orang ini nggak cocok di sini, di timnya macam ini satu Pindah. pindah ya, orang ini nggak cocok. Tapi ternyata pemikiran saya tuh memang salah. Dia tuh di sini berani membuktikan bahwasanya diri dia tuh bisa dan mampu. Ya kan, awal kita diskusi sebagai ketua, ya, saya malah condongnya ke waktu kamu waktu itu, condongnya ke sana karena kamu pada saat kita diskusi kamu hanya melempem, nggak anak ini dia mau nyalonin sebagai ketua tapi kok nggak ada euforianya sebagai saya mau mencalonkan sebagai ketua. Kira-kira apa nih yang perlu saya lakukan? Itu nggak ada, dia yang melempem ya. Sakit-sakitan. Tapi ternyata sampai detik ini, sekalipun saya nggak ada di kampus, tapi saya selalu memperhatikan tumbuh kembangnya teman-teman organisasi, terutama anak-anak saya di HMJ. Dan saya merasakan Rida itu pertumbuhannya sangat luar biasa, jauh, melejit gitu. Makanya saya yakin Abang begini. Rida ini hanya salah satu di antaranya. Masih banyak kemampuan dari teman-teman di sini yang ayolah jadi Rida kedua. Kalian pasti mampu di sana. Saya pasti yakin. Karena rugi, sungguh merugi kalau kalian nggak mau mengembangkan atau membenturkan diri kalian sendiri ke ranah yang lebih keluar dari zona nyaman. Sering berbicara motivasi, mungkin saya langsung sampaikan saja. Hal yang perlu teman-teman pikirkan, coba kita ubah mindsetnya. Tadi kan kebanyakan di sini teman-teman itu berpikir nggak punya kemampuan. Padahal kan teman-teman di sini tuh sudah punya kemampuan. Ya kan? Kalian berani datang ke sini, tadi yang seperti saya katakan. Kalian datang ke sini pun itu merupakan suatu skill yang nggak semua orang punya. Kalian berani terjun dari zona nyaman kalian yang awalnya enak makin makan di rumah malah dari rumah sini. Itu merupakan skill yang enggak semua mahasiswa UPN, apalagi sekelas swasta. Jadi kalau seandainya ayo kita wujudkan mimpi dari diri kita sendiri, bahwasanya sekalipun saya sekolah atau kuliahnya atau berpendidikan di lokal, tapi saya berani bisa membuktikan saya bisa bersaing dengan orang-orang yang kuliahnya di kancah nasional, perguruan tinggi. Coba sekarang mindsetnya dirubah, bukan persoalan kalian nggak bisa, mau nggak? Kalian mau nggak untuk mendongkrak diri kalian sendiri, membenturkan diri kalian sendiri ke ranah yang lebih tinggi tingkatan.
saya katakan lagi merupakan orang-orang yang merugi kalau kalian tidak pandai memanfaatkan momen atau kesempatan yang ada. Sebelum dari saya, dulu lagi. Ini kok agak mirip di suasana. Jadi organisasi memiliki peran penting dalam dunia kerja. Dengan berorganisasi, mental kepemimpinan akan terbentuk dan melatih diri untuk dapat mengeksekusi. Baik itu Ibu Febilia Nurul Alfa, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya dan hadir serta berbagi ilmu dan pengalaman di podcast kali ini. Tentunya ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga sangat berterima kasih karena diberi kesempatan dan kepercayaan lagi untuk mengisi atau menemani teman-teman yang masuk di manajemen belajar dan berdiskusi. Saya sangat berterima kasih. Semoga di kepengurusan selanjutnya saya masih bisa dipercayai untuk menyampaikan dan memberikan, ya setidaknya ada lah yang nyantol di otak teman-teman gitu kan ya. Ya mungkin itu saja. Saya minta tolong sekali lagi, tolong kalian tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Oke, saya Rizky Maulana Firmansyah selaku host podcast hari ini dan saya Dari Kristiana, Amin. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya, Universitas Pancamarga dan terutama mahasiswa jurusan manajemen untuk menonton apa ini channel YouTube? HJM HMJM, FEB UPM. Oh, sekarang udah beda ya? FEB Udah keren sekarang ya.